Roma pasal 7. Mati lepas dari hukum daging, Taurat, hidup oleh roh. Ayat 1, tidakkah kamu tahu, saudara-saudara, sebab saya berbicara kepada mereka yang mengenal hukum Taurat, bahwa hukum Taurat itu berkuasa atas seseorang selama ia hidup. Sebab perempuan yang bersuami itu, terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya hidup, tetapi jika suami itu mati, ia bebas dari hukum suami. Jadi, jika selagi suaminya hidup, perempuan itu kawin dengan laki-laki lain, ia akan disebut seorang perempuan berzinah. Tetapi jika suaminya mati, ia bebas dari hukum itu, sehingga ia bukanlah perempuan berzinah, walaupun ia kawin dengan laki-laki lain. Karena itu, saudara-saudaraku, kamu juga sudah dimatikan dari hukum Taurat melalui tubuh Kristus, sehingga kamu boleh kawin dengan orang lain, yaitu Dia yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati, supaya kita dapat menghasilkan buah bagi Allah. Sebab ketika kita ada di dalam daging, nafsu-nafsu dosa itu yang bekerja di dalam anggota-anggota tubuh kita melalui hukum Taurat, menghasilkan buah kepada maut. Tetapi sekarang kita sudah dimerdekakan dari hukum Taurat yang menjadi mati, yang olehnya dahulu kita dipegang, sehingga sekarang kita dapat melayani di dalam keadaan yang baru menurut roh, dan bukan di dalam keadaan yang lama menurut Taurat. Mengenal dosa karena hukum Taurat. Ayat 7, lalu apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Pasti tidak. Sebaliknya, saya tidak mengenal dosa kecuali melalui hukum Taurat, karena saya tidak mengenal keinginan, jika hukum Taurat tidak mengatakan, jangan kamu ingin. Tetapi dosa mengambil kesempatan melalui perintah itu, mengerjakan di dalam saya segala macam keinginan, sebab tanpa hukum Taurat, dosa itu mati. Dahulu saya hidup tanpa hukum Taurat, tetapi ketika perintah itu datang, dosa itu hidup, tetapi saya mati. Maka perintah yang seharusnya membawa hidup, saya dapati membawa kematian. Sebab dosa, yang mengambil kesempatan melalui perintah itu, menipu saya, dan dengan itu membunuh saya. Karena sesungguhnya hukum Taurat itu kudus, dan perintah itu kudus, adil dan baik. Lalu, apakah yang baik itu mematikan saya? Pasti tidak, tetapi supaya dosa itu betul-betul kelihatan sebagai dosa, yang mengerjakan kematian di dalam saya melalui yang baik itu, sehingga dengan perintah itu, dosa nyata sebagai dosa yang sangat dahsyat. Tanpa Kristus tidak bisa lepas dari hukum dosa. Ayat 14, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat itu rohani, tetapi saya ini daging, terjual di bawah. Sebab apa yang saya lakukan, tidak saya mengerti, karena bukan apa yang saya kehendaki yang saya perbuat, melainkan apa yang saya benci, itulah yang saya perbuat. Lalu, jika saya berbuat apa yang tidak saya kehendaki, maka itu berarti saya setuju, bahwa hukum Taurat itu baik. Jadi, bukan lagi saya yang melakukan hal itu, melainkan dosa yang tinggal di dalam saya. Sebab saya mengetahui bahwa di dalam saya, yaitu di dalam daging saya, tidak tinggal hal-hal yang baik, karena kehendak untuk berbuat baik itu ada pada saya, tetapi untuk melakukan apa yang baik itu tidak saya temukan. Sebab yang baik yang saya kehendaki, tidak saya perbuat, melainkan yang jahat yang tidak saya kehendaki, itulah yang saya perbuat. Sekarang jika saya berbuat apa yang tidak saya kehendaki, maka bukan lagi saya yang melakukannya, tetapi dosa yang tinggal di dalam saya. Maka saya menemukan suatu hukum, bahwa ketika saya ingin berbuat apa yang baik, yang jahat itu sudah hadir di dalam saya. Sebab di dalam manusia batinia saya suka akan hukum Allah. Tetapi saya melihat ada hukum lain di dalam anggota-anggota tubuh saya, yang berperang melawan hukum pikiran saya, dan menawan saya, kepada hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuh saya. Oh, saya ini orang celaka, siapakah yang akan melepaskan saya dari tubuh maut ini? Saya bersyukur kepada Allah, melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, saya sendiri dengan pikiran melayani hukum Allah, tetapi di dalam daging melayani hukum dosa.